Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modul 2 dari Cisco Networking Academy, yang dimana Basic Switch and Device Configuration, yang dimana akan dijelaskan oleh saya Hafiz Rahmat Kurniawan, lalu ada Saya Muhammad Dafal Baru. Saya Endromzi. Saya Jadi Telanifan. Saya Muhammad Alan Al-Fakir. saya Nabil Hasani. Saya Muhammad Raisa Sudin. Saya Alberto Satria Dulu. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Alan. Kepada Alan dipersilakan. Oke, materi pertama di sini adalah Cisco iOS Access. Cisco iOS Access adalah cara untuk masuk ke jaringan Cisco seperti router dan switch. iOS sendiri adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat Cisco dan biasanya diakses menggunakan Command Line Interface atau CLI. Lalu di sini ada 3 jenis akses utama dalam Cisco iOS. Yang pertama adalah console access, yaitu akses langsung menggunakan kabel konsol dari komputer ke perangkat Cisco. Akses ini biasanya digunakan saat pertama kali melakukan konfigurasi karena tidak memerlukan jaringan. Lalu yang kedua adalah telnet. Telnet digunakan untuk mengakses perangkat dari jarak jauh melalui jaringan. Namun telnet memiliki kelemahan, yaitu tidak terenkripsi. Lalu yang ketiga adalah secure shell atau SSH. SSH juga digunakan untuk akses jarak jauh, tetapi lebih aman dibandingkan telnet karena SSH sudah terenkripsi. Oleh karena itu SSH lebih sering digunakan dalam jaringan modern. Lalu saat kita berhasil masuk ke perangkat Cisco, terdapat beberapa mode yang bisa digunakan. Mode pertama adalah user exec, mode yang ditandai dengan tanda lebih besar atau lebih dari. Seperti router tanda panah, mode ini hanya digunakan untuk melihat informasi dasar. Mode kedua adalah privilege access, mode yang dapat diakses dengan mengetik perintah enable. Mode ini ditandai dengan tanda pagar atau hashtag dan memungkinkan kita untuk melakukan konfigurasi dasar. Lalu yang ketiga adalah global configuration mode yang diakses dengan perintah configure terminal. Pada mode ini kita bisa melakukan berbagai konfigurasi pada perangkat seperti mengubah hostname dan mengatur jaringan. Dengan memahami Cisco iOS Access, kita dapat mengelola, mengkonfigurasi, dan mengamankan perangkat jaringan Cisco dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, yang kedua ada iOS Navigation 2.2.1 Primary Command Modes. Pada iOS Command Line Interface, Cisco terdapat beberapa mode utama yang digunakan untuk mengakses dan mengkonfigurasi perangkat jaringan. Setiap mode memiliki fungsi dan tingkat akses yang berbeda. Mode pertama adalah User EXEC mode, yaitu mode awal pada penggunaan login. Mode ini hanya digunakan untuk perintah dasar seperti melihat informasi perangkat, sehingga tidak bisa melakukan perubahan konfigurasi. Mode berikutnya adalah Privilege EXEC mode, yang memiliki akses lebih tinggi. Pada mode ini, pengguna dapat melihat konfigurasi secara lebih lengkap, melakukan pengecekan sistem, dan menjalankan perintah penting. Untuk masuk ke mode ini digunakan perintah enable. Selanjutnya adalah Global Configuration mode, yaitu mode yang digunakan untuk mengubah konfigurasi perangkat secara keseluruhan. Semua pengaturan utama dilakukan di mode ini. Lalu ada Configuration mode and Sub Configuration modes. Dalam iOS, configuration tidak hanya dilakukan di satu tempat, tetapi dibagi menjadi beberapa level. Global Configuration mode digunakan untuk pengaturan umum perangkat. Dari sini, pengguna bisa masuk ke Configuration mode, yaitu mode yang lebih spesifik untuk bagian tertentu. Contohnya config line untuk konfigurasi line dan config if untuk konfigurasi interface jaringan. Sub-configuration mode memungkinkan konfigurasi lebih detail dan terstruktur. Jadi setiap bagian perangkat dikonfigurasi di tempat yang sesuai. Video iOS CLI Primary Command Modes. Video ini berisi tampilan awal saat login user EXE mode, perubahan prompt dari tanda tunjuk ke pagar setelah mengetik enable, masuk ke mode konfigurasi dengan konfigurasi terminal, perubahan format menjadi config. Tujuan video ini adalah pengguna mengenali perbedaan tiap mode di tampilan prompt, memahami bahwa setiap mode punya fungsi berbeda,
tidak bingung saat praktik langsung di CLI. Lalu ada navigate between iOS modes. Bagian ini menjelaskan cara berpindah antar mode yang merupakan dasar dalam penggunaan CLI. Perintah pentingnya adalah enable untuk masuk ke privilege EXC, lalu ada configure terminal masuk ke global configuration, lalu ada exit kembali ke satu level, dan N atau CTRL plus Z langsung kembali ke privilege EXC. Lalu ada video navigate between iOS mode. Video ini berisi urutan masuk ke mode, lalu ada cara ke submode seperti config if, lalu ada cara keluar menggunakan exit N atau Ctrl Z. Lalu ada note about syntax checker activist. Syntax checker adalah fitur latihan yang digunakan untuk memastikan bahwa perintah yang dimasukkan sudah benar. Jika perintah benar, maka sistem akan menerima dan melanjutkan proses. Jika salah, akan muncul pesan error. Fungsi utamanya adalah membantu memahami struktur komen, melatih ketelitian dalam mengetik perintah, menghindari kesalahan saat konfigurasi nyata. Lalu ada syntax checker navigate based iOS modes. Pada bagian ini pengguna melakukan latihan menggunakan syntax checker dengan fokus pada navigasi antar mode. Pengguna diminta memasukkan perintah sesuai instruksi. Jika benar, bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jika salah, harus diperbaiki. Kesimpulannya, materi iOS Navigation membahas cara penggunaan berinteraksi dengan perangkat Cisco melalui CLI, mulai dari mengenal mode, berpindah antar mode, hingga latihan menggunakan syntax checker. Nah, bagian selanjutnya yaitu the comment structure. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu comment structure. Itu struktur atau format penulisan perintah pada Cisco iOS. Artinya setiap perintah yang kita ketik harus mengikuti aturan tertentu supaya bisa dipahami oleh sistem. Dan yang kedua yaitu komponen utama comment. Dalam satu perintah ada dua bagian utama. Yang pertama ada keyword, yaitu perintah utama yang sudah ditentukan oleh sistem. Contohnya seperti bacaan PIN dan IP address. Yang kedua itu ada argumen, yaitu nilai tambahan yang kita isi sendiri. Contohnya seperti kita menulis PIN dan alamat IP address, yaitu 192, 168 dan .1.1. Yang dinamakan keyword tersebut yaitu PIN. PIN itu dinamakan keyword dan nomor IP alamat IP itu disebut argumen. Bagian selanjutnya yaitu aturan penulisan sinteks. Jadi Cisco menggunakan format khusus untuk menjelaskan perintah. Yang pertama kita harus diketik sesuai perintah asli atau juga dinamakan menggunakan bold. Yang kedua ada italic, yaitu diisi oleh user atau nilai bebas. Yang kedua opsional, yaitu boleh ada, boleh tidak. Yang ketiga ada wajib ada, dan yang terakhir ada pilihan atau pilih salah satu dari yang ada. Jadi kita harus mengikuti format isi supaya tidak error. Dan bagian selanjutnya yaitu fungsi comment syntax. Jadi fungsi comment syntax ini yaitu membantu kita mengetahui cara penulisan perintah yang benar dan menghindari kesalahan saat konfigurasi dan menjadi panduan saat menggunakan CLI. Yang bagian berikutnya yaitu fitur bantuan di iOS. Cisco iOS menyediakan bantuan yang pertama ada context sensitive help, yaitu menampilkan perintah yang tersedia. Yang kedua ada syntax checker, yaitu memberitahu jika perintah salah. Nah, bagian selanjutnya yaitu shortcut dan hotkeys, yaitu untuk mempercepat kerja. Yang pertama menggunakan tombol tab, yaitu untuk melengkapi perintah. Yang kedua ada tombol atas dan bawah, yaitu untuk melihat histori perintah. Dan yang ketiga yaitu menggunakan Ctrl Z, yaitu keluar ke mode utama. Perintah bisa dipersingkat menjadi configure terminal kunci. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, yaitu jadi comment struktur adalah aturan penting dalam penggunaan CLI Cisco. Dengan memahami keyword, argumen, dan sinteks, kita bisa menulis perintah dengan benar, menghindari error, dan melakukan konfigurasi jaringan dengan lebih efisien.
Sekian penjelasan dari saya. Lanjut. Ya, berikutnya. Selanjutnya ada basic device configurations, yang dimana menjelaskan bahwa konfigurasi dasar adalah langkah awal untuk menyiapkan perangkat jaringan seperti switch, yang intinya dilakukan sebelum perangkat digunakan di jaringan, lalu berfokus pada keamanan dan identitas perangkat. Lalu ada device names, yang dimana membahas pemberian nama pada perangkat atau hostname, yang dimana menjelaskan setiap perangkat harus punya nama unik agar mudah untuk dikenali. Lalu default nama switch adalah switch. Aturan penamaan diawali huruf tanpa spasi, penggunaan huruf angka atau tanda petik, lalu maksimal 64 karakter, yang tujuannya itu untuk mempermudah administrasi jaringan. Lalu ada password with lines, yang dimana menjelaskan bahwa aturan membuat password yang aman, yang dimana menjelaskan bahwa password lemah mudah untuk diretas. Nah, lalu untuk password menggunakan minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Jaringan menggunakan password yang sama di semua perangkat. Tujuannya itu untuk melindungi perangkat dari akses yang tidak sah. Baik. Kita dapat simpulkan di sini, kita dapat bayangkan sebuah perangkat jaringan kita seperti rumah. Tidak mungkin kita tidak memberikan sebuah kunci di depannya. Di sini kita menggunakan 3 lapis kunci utama. Di sini kita punya konsol password, enable secret, dan VTA password. Konsol sendiri adalah kunci pintu fisik, seorang harus berada di depan alatnya, mencolokkan kabel untuk masuk. Jadi ketika kita memiliki sebuah perangkat komputer dan kita pada awalnya ingin melakukan konfigurasi awal untuk masuk ke enable, di situ kita harus menggunakan kunci supaya orang lain tidak dapat sengaja ataupun mengotak-atik konfigurasi yang telah kita miliki. Lalu enable secret, ini adalah berangkas di dalam rumah, maka jika seorang masuk ke dalam jadi enable secret sendiri merupakan sebuah kunci di mana sebuah password yang kita miliki itu terenkripsi dan orang lain tidak dapat mengetahui password apa yang kita miliki. Lalu VTA password, ini adalah akses admin, tidak selalu ada di ruang server. Jadi kita buka akses jarak jauh, tetapi harus dikunci rapat agar tidak sembarang orang lain dari internet bisa masuk. VTA password adalah virtual password, di mana ketika kita ingin mengkonfigurasi sebuah perangkat jaringan melalui mungkin SSH, nah di situ kita membutuhkan permission password tentunya supaya orang lain ataupun hacker tidak mudah masuk ke dalam sebuah perangkat jaringan kita. Lalu banner message ya berguna untuk sebagai gunanya untuk kata-kata seperti keamanan grafis dan aspek legal. Mungkin sekian yang dapat saya berikan. Untuk set configuration ada 2 file utama yang untuk menyimpan konfigurasi perangkat. Yang pertama starter config. File configuration yang disimpan di SVRAM digunakan saat perangkat booting atau restart, tidak hilang saat listrik mati. Yang kedua running config, disimpan di RAM, menunjukkan konfigurasi yang sedang berjalan. Perubahan langsung berpengaruh, akan hilang saat perangkat mati atau restart. Untuk menekan konfigurasinya adalah copy running config startup config. 2. Alter the running configuration, mengubah konfigurasi berjalan. Jika konfigurasi yang diubah tidak sesuai, hapus satu perintah satu persatu atau restart dengan perintah reload. Jika konfigurasi sudah tersimpan di startup config, hapus dengan eraser startup config. Lalu restart untuk menghapus RAM. Nomor 3, chapter configuration untuk text file, simpan ke file text. Langkah-langkah: buka aplikasi terminal, aktifkan login dan tentukan file, jalankan show running dan config, simpan hasil ke file, matikan login, dan file ini bisa jadi backup
konfigurasi. Catatan, file ini bisa jadi backup konfigurasi, tapi mungkin perlu diedit sebelum digunakan kembali. Sekian presentasinya. Lanjut. Oke, itu tentang materi port and address. Sebelum kita menjelaskan tentang ports and addresses itu apa sih ports and addresses itu? Jadi ini adalah konsep yang penting dalam sebuah jaringan komputer ini, di mana akan memungkinkan sebuah komputer akan terhubung antara satu sama lain. Nah, contohnya address itu adalah sebuah alamat yang dimana itu akan menandai sebuah perangkat, yaitu seperti identitas, seperti mungkin kalau di kehidupan sehari-hari mungkin itu seperti nama, NPM dan lain-lain. Sedangkan untuk port sendiri itulah jalur logika untuk mengirim atau menerima data perangkat. Contoh besarnya address itu alamat rumah, sedangkan untuk port itu sendiri dia adalah pintu yang menghubungkan antara satu sama lain. Lalu ada di IP address, di mana pengertian IP address itu adalah alamat unik yang digunakan agar perangkat bisa saling menemukan, lalu juga saling berkomunikasi di jaringan internet. Nah, lalu di IP address ini ada dua versi, yang dimana ada IP versi 4 dan ada IP versi 6. Yang dimana IP versi 4 ini adalah terdiri dari 4 angka, dari 0 hingga 255, lalu juga dipisahkan dengan titik. Contohnya ada di 192.168.1.1. Nah, lalu di IP versi 4 juga ada subnet mask yang kita gunakan sebagai jaringan atau network. Seperti ada setelah kita menyambungkan IP addressnya yang 192.168.1.1 tadi itu, kita akan mendapatkan subnet mask dengan 255.255.255.0. Nah, jadi fungsi dari subnet mask ini sendiri yaitu menentukan jaringan mana, lalu juga menentukan jumlah host yang akan kita gunakan. Lalu ada default gateway yang dimana itu adalah alamat IP router yang biasanya itu ada di ujung IP address, yaitu 192.168.1.1/24. Lalu untuk versi selanjutnya ada IP versi 6, yaitu generasi baru di IP, yang dimana IP versi 6 ini adalah versi terbaru dari IP address yang dimana panjangnya ada di 128 bit dan juga formatnya yaitu hexadesimal, dan dimana berbeda dengan IP versi 4 tadi, yaitu tadi IP versi 4 itu ada di 192.68, sedangkan kalau di IP versi 6 itu ada di angka-angka dari 2001 campur dengan huruf-huruf. Lalu keunggulan dari IP versi 6 daripada IP versi 4 sendiri yaitu lebih banyak alamatnya, terus juga lebih aman, dan juga ini dapat menggantikan IP versi 4 apabila sudah habis. Lalu kita akan menjelaskan tentang pengertian interface dan port, yang dimana komunikasi jaringan itu membutuhkan dalam interface, yaitu perangkat seperti port fisik atau logistik. Lalu ada media penghubungnya juga. Lalu dalam port tersebut kita membutuhkan alat yang menghubungkan antara port satu dengan port yang lainnya, seperti ada kabel tembaga atau twisted pair, terus ada fiber optik, lalu ada coaxial dan juga wireless yang mana bisa kita pakai sehari-hari seperti wifi. Nah, lalu dari perbedaannya sendiri, setiap media itu punya karakteristik yang berbeda, dari jarak transmisinya, lalu ada kecepatan data dan lingkungan penggunaannya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Romzi. Oke, di sini saya akan memaparkan materi tentang konfigur IP addressing. Oke, yang pertama ada 2.7.1 manual IP address configuration for end device. Pada bagian ini dijelaskan cara mengatur alamat IP secara manual pada perangkat akhir seperti PC atau laptop. Pengguna harus mengisi IP address, subnet mask, dan default gateway secara tepat agar perangkat bisa terhubung ke jaringan. Biasanya konfigurasi ini dilakukan melalui menu pengaturan jaringan network settings. Metode manual ini digunakan ketika kita ingin mengatur alamat IP secara spesifik dan terkontrol, bukan otomatis dari DHCP. Lalu ada 2.7.2 automatic IP address configuration for end device. Bagian ini membahas konfigurasi IP secara otomatis menggunakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Perangkat akan mendapatkan IP address, subnet mask, dan gateway secara otomatis dari server DHCP tanpa perlu diatur manual.
Cara ini lebih praktis dan sering digunakan di jaringan besar karena menghemat waktu serta mengurangi kesalahan pada input. Lalu ada 2.7.3 Syntax Checker Verify Windows PC Configuration. Pada bagian ini digunakan fitur Syntax Checker untuk memastikan konfigurasi pada PC sudah benar. Biasanya dilakukan dengan memeriksa pengaturan IP atau menggunakan perintah tertentu untuk melihat apakah konfigurasi sudah sesuai atau tidak. Nah, tujuannya yaitu agar tidak terjadi kesalahan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada 2.7.4 Switch Virtual Interface Configuration. Di sini dijelaskan tentang konfigurasi switch virtual interface SVI pada switch. SVI ini digunakan agar switch bisa memiliki alamat IP sehingga dapat dikelola melalui jaringan. Konfigurasi ini penting terutama untuk manajemen switch, misalnya sendiri untuk meremat akses atau monitoring jaringan. Lalu ada 2.7.5 Syntax Checker Configure Switch Virtual Interface. Bagian ini merupakan latihan untuk mengkonfigurasi SVI menggunakan perintah CLI. Contohnya sendiri yaitu masuk ke mode konfigurasi VLAN, misalnya VLAN 1, lalu memberikan IP address pada interface tersebut. Syntax Checker membantu memastikan perintah yang dimasukkan sudah benar dan sesuai aturan. Lalu yang terakhir ada 2.7.6 Packet Tracer Implement Basic Connectivity. Pada bagian terakhir dilakukan praktik menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mengimplementasikan konektivitas dasar. Langkahnya meliputi konfigurasi switch, pengaturan IP pada PC, lalu melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah seperti ping. Tujuan untuk mengeping sendiri yaitu untuk memastikan semua perangkat dalam jaringan dapat saling terhubung dengan baik. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan dari presentasi kali ini karena di 2.8 itu adalah sebuah video, penjelasan terkait video yang mana tidak perlu dijelaskan di materi presentasi. Oke, sekian dari kelompok 4, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.